Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa baik. Mudah-mudahan hari ini adik-adik kakak tetap semangat untuk belajar pemrograman kita pada kali ini. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita perkenalkan diri dulu ya. Nah, perkenalkan, nama kakak Kak Rima. Nah, jadi beberapa menit ke depan, adik-adik kakak akan belajar bersama Kak Rima tentang bagaimana cara membuat salju turun. Jadi kalau misalkan kita berada di sebuah tempat, kita mau saljunya itu turun. Nah, tapi sebelum itu kakak mau tanya dulu nih, adik-adik kakak semuanya suka game? Ada main game? Atau pernah main game? Silahkan. Raise hand. Oh, ada. Main game apa? Oh, FF, PUBG. Oke, banyak ya. Mobile Legend juga. Oke, baik. Nah, karena adik-adik kakak suka main game semua, nah kali ini kita tidak hanya bisa memainkan game, tapi kita juga bisa bikin game sendiri. Itu dengan sebuah aplikasi namanya adalah Scratch Meet Edu. Nah, apa sih Scratchman Edu itu? Scratchman Edu itu adalah sebuah aplikasi yang bisa berisi coding-coding ya, atau pemrograman, tapi gampang kok pemrogramannya. Jadi kita akan belajar itu sekarang. Nah, sebelum kita mulai, karena kita belajarnya online, jadi adik-adik kakak siapkan laptopnya atau komputernya itu baterainya full ya. Baterainya full, kalau tidak full, sediakan colokan, chargernya sudah ada di tempat masing-masing. Nah, semua peralatannya udah ya. Oke. Nah, baik. Tujuan kakak mau kasih tujuan pembelajaran dulu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, tadi kita udah belajar udah belajar, udah ini ya, udah kakak kasih tahu spill-spill sedikit dan tentang bagaimana caranya membuat salju turun. Nah, tujuannya yang pertama adik-adik kakak bisa menentukan namanya sprite atau karakter dari game itu nanti. Kemudian adik-adik kakak yang kedua bisa menentukan backdropnya. Kalau backdrop itu kalau di game itu sama dengan latar belakang atau backgroundnya itu seperti apa. Nah, yang kedua, adik-adik kakak dapat menentukan ukuran dari spread itu nanti atau membuat cloning. Cloning itu tahunya artinya apa? Memperbanyak supaya salju itu bisa turun. Kemudian bagaimana posisi saljunya turun secara acak dan bagaimana salju itu bisa turun dari atas ke bawah. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, biar lebih gampang kita belajarnya sambil kakak tunjukin ya. Nah, kita buka dulu kakak share dulu. Nah, ini adalah aplikasi atau tampilan dari Scratch Meet Edu. Oke, sebelum itu udah pada kelihatan? Oh, sudah. Oke, alhamdulillah ya. Nah, ini tampilan dari Scratchment Edu. Cara membuatnya gampang. Adik-adik kakak kan udah punya akun semua kan? Silahkan dibuka akunnya, silahkan login, kemudian pilih create atau membuat game yang baru. Nah, sudah ada tampilan awalnya seperti tampilan kakak? Oke, sudah. Nah, langkah pertama yang akan kita bikin adalah membuat backdrop-nya. Nah, kalau kakak di sini gambarnya kastil, tapi kakak nggak mau gambar kastil. Kalau kita mau membuat salju, kak, yang bagian backdrop. Nah, klik aja satu kali, klik, ya, klik kiri. Nah, kakak mau ngambil di search aja biar lebih cepat. Kakak ambil winter. Nah, winter, nih, backdropnya di winter. Nah, langkah kedua, backdropnya sudah, Kak, apakah harus winter? Enggak, enggak.
Bebas, bebas. Mau, ini backdropnya banyak. Nih kita buka lagi. Banyak ya, ada bagian fantasi, ada bagian music, sport, terus ada outdoor, ada indoor. Mau yang dalam ruangan, mau di luar ruangan ada space, underwater, atau mau saljunya turun di bawah laut, boleh. Atau nih bagian Peter yang suka lemah hati juga boleh. Tapi nggak boleh ya, kalau kita mau strips, mau ini boleh. Tapi kalau karena ini kalau kakak pilihnya winter karena suasananya dingin ya musim salju gitu. Kemudian kakak mau ada orang di tempat ini. Nah, maka kakak pilih adalah choose a sprite yang kayak gambar boneka apalah namanya beruang ini ya. Nah, mau dance, music, sport, food, fashion gitu. Pada saat posisi winter, kakak mau ngambilnya bir aja deh beruang. Jadi seolah-olah beruang ini berada di sebuah taman es atau di sebuah tempat yang dingin, kemudian lagi ada salju, beruang kutub gitu ya. Nah, beruangnya jalan Kak. Nggak, kita beruangnya ini dulu. Nanti di part berikutnya kita mau buat beruangnya jalan, nanti boleh. Nah, apakah harus beruang? Nggak. Jadi kakak boleh pilih apapun. Ya, oke. Ambilnya sesuka kita. Kita maunya apa? Jadi kakak mau apa namanya beruang ini ada, kita mau ambil dulu karakter saljunya. Jadi harus ada karakter saljunya. Kita ambil sprite lagi biar lebih gampang. Kakak klik di search aja bagian snow. Nah, ini ambil snowflake. Kak, snowflake ini harus ya? Harus. Kalau ini harus. Oke, di atas dulu lah. Nah, sudah? Tampilnya udah sesuai seperti ini. Nah, kita mau saljunya ini jalan nanti. Jalan turun ya dari atas ke bawah. Kita ambil bagian event. Event ini sama dengan kalau dalam bahasa Inggris kan dalam bahasa Inggrisnya masalahnya apa. Dan event ini berarti kita mulai programnya itu dari mana sih? Gitu. Nah, kita ambil langkah pertama itu when flag, green flag click. Ada bagian atas di event ya, yang ada gambar bendera hijau gitu. Nah, jadi kalau kita klik bendera hijau, nanti program kita jalan. Nah, terus kita mau nih, ketika kita klik bendera hijau, salju itu harus menghilang dulu. Jadi seolah-olah dia turunnya dari langit gitu kan. Jadi dia menghilang dulu, baru nanti muncul satu persatu gitu. Nah, maka kita ambil bagian loop, kita hilangkan kalau dalam bahasa Inggris kan hide. Maka kita cari adalah hide, kita sembunyikan dulu. Oke, kita taruh di situ. Jadi ambilnya, tarik aja, klik kiri ya, tarik. Nah, taruh ke situ. Nah, setelah kita hilangkan, kita mau saljunya ini sebelum turun tuh nggak langsung turun aja. Tapi dia tunggu dulu satu-satu, terus muncul lagi. Maka kita ambil itu namanya tunggu atau waktu tunggu. Maka kita ambil di bagian kontrol. Jadi yang kontrolnya itu apa sih? Gitu. Jadi kita ambil kontrol, ambil bagian atas white. Nah, white. Nah, Kak, white ini berapa? Boleh 1 detik. Ini 1 detik. Atau kakak maunya 0,05 detik. Jadi waktunya singkat. Boleh. Nah, setelah kita tunggu, nih, jadi kan saldonya tadi turun nih, satu, turun satu. Tapi kita mau dia turun satu itu nggak langsung hilang, tapi turun terus. Maka kita ambil masih bagian kontrol, ambil forever. Tarik, klik kiri lagi, taruh di sini paskan. Nah, forever itu apa? Forever itu artinya selamanya. Ya, oh, kita mau nunggunya itu selalu deh tunggu, nggak langsung hilang, terus tunggu dulu baru maju. Nah, kita pindahkan dulu bagian, kita hilangkan dulu, kita ambil forever dulu, terus tunggunya itu di dalam forever deh. Boleh. Kak, kalau tunggunya di luar boleh, Kak, di bawah hide. Sebenarnya boleh-boleh aja sih, tapi nanti takutnya itu dia menghilang, tunggu dulu. Nah, nggak selamanya, makanya kita butuh waktu tunggunya itu di forever atau selalu dia turun. Gitu. Kita ambil waktunya kita ganti 0,05 detik. Nah, kita mau saljunya itu turun banyak.
Ada kloni-kloninya, ada klonnya. Arti klon itu artinya dia nggak satu. Klon itu kan memperbanyak diri. Nah, kalau dalam biologinya gitu ya. Jadi kalau dalam istilah komputernya klon. Nah, sama artinya memperbanyak. Kita ambil di bagian kontrol juga. Nah, ambil bagian create clone of myself. Taruh di bawah white ini. Nah, berarti kita sudah buat program tentang salju turun. Ya, kita udah buat program saljunya turun terus-menerus. Nah, sekarang kita mau programnya kan udah ada nih. Tapi kan kita bilang create clone of myself. Nah, program tentang klonnya ini belum. Maka kita ambil bagian berikutnya adalah ini. Apa namanya? When I start as a clone. Nah, tujuannya apa? Tujuannya program yang clone yang udah kita bikin tadi itu bisa jalan. Kalau enggak, coba kalau enggak kita ambil create as a clone ini. Coba kita klik hijau, ada yang muncul. Enggak ada kan? Karena clone-nya enggak ada gitu. Maka untuk membuat clone-nya, kita ambil when kita bikin program tentang clone-nya dulu gitu supaya kita bisa buat saljunya turun. Nah, selanjutnya ketika kita sudah ambil when I start as a clone, kita mau saljunya itu turun nggak sebesar itu. Kita mau saljunya itu turun tuh beberapa ukuran. Maka kita ambil bagian loop. Nah, cari bagiannya adalah set size. Mana dia? Set size. Nah, set size atau kita ukuran saljunya itu berapa. Nah, dari kita mau ukurannya nggak 100% sebesar itu. Kita mau ukurannya bervariasi. Kalau mau ukurannya bervariasi, ambil operator. Operator ambil pick random yang ini. Pick random ya. Yang 1 to 10 itu tarik. Nah, 1 to 10% berarti 1 banding 10 dari ukuran semula. Itu kan agak kecil ya. Maka kita ambil aja ukurannya itu dari 5 kali semula, 5% dari semula. Ini ukuran yang lumayan bagus ya. Nah, jadi ini ukuran yang lumayan bagus dari peak random 5 to 20%. Itu ukuran yang lumayan bagus. Yang bagus lah menurut ini. Nah, kemudian kita mau menampilkan ukurannya kan sudah nih, kita mau menampilkan salju itu secara acak posisinya. Nah, kalau secara acak dalam sebuah program dia punya dua tempat. Ada bagian X value dan bagian Y value. Nah, kalau bagian X itu artinya dia bagian horizontal. Artinya salju itu sedang dari atas ke bawah. Jadi munculnya itu dari atas ke bawah. Nah, maka kita ambil adalah kita kasih loop lagi. Nah, setelah kita set ini ya, bagian kontrol deh. Kita bagian kontrol aja. Bagian kontrol aja. Kita di ini. Kita ambil set. Mana dia? Mana. Nah, set X to Y. Kita ambil mana dia? Set posisi di bagian kontrol tidak ada. Di bagian event, di bagian kontrol ada nggak ya? Set. Kita ambil, nah ini dia. Kita bukan set color ya. Kita bukan set color, tapi kita mau membuat set posisinya itu dari X ke Y. Tekan. Podcast. Kita ambil ini dulu deh, variabelnya dulu deh. Kita ambil variabel X value, kemudian di variabel, ambil set ini,
set my variable ini to yang set my variable to ini, ambil variabelnya itu x value. Jadi posisi x itu dari mana ke mana, kita ambil dulu pick random. Jadi kita ambil posisi itu acak, X itu posisinya acak. Nah, kita tahu bahwasannya kalau dalam Scratch atau dalam program itu dari minus 240 sampai positif 240. Jadi bisa kita ambil di situ. Gitu ya. Jadi kita ambil dulu minus 240 untuk posisi X-nya. X itu posisi horizontal yang dari kiri ke kanan. Di salju itu uh, berada dari kiri ke kanan. Secara acak, makanya X value dari minus 240 sampai plus 240. Nah, setelah kita atur posisi saljunya turun dari mana, kemudian ukurannya dari mana, kita mau buat salju itu pindah dari posisi X ke posisi Y. Nah, jadi kita ambil motion, ambil go to XY. Jadi go to posisinya tuh di mana, gitu kan. Jadi X ini X, kita ambil Y-nya ini sampai 180 aja. Jadi agar posisi X itu saljunya itu turun dari bawah dari atas ke bawah gitu ya. Dari atas ke bawah. Nah, Nah, saljunya itu tunggu sebentar ya, ini ada kesalahan jaringannya Kak. Nah, kita udah bisa pindah dari atas ke bawah. Nah, kemudian kita akan tunjukkan atau kita show, kita tunjukkan. Nah, kita ambil bagian looks juga ya, ganti bagian show-nya. Nah, kemudian kita mau menunjukkan nih posisinya itu berubah. Maka kita ambil motion, pilih yang bagian glide, glide yang sok to X dan Y. Nah, ambil klik, kemudian posisinya itu random. Nah, kita ambil pick random. Jadi ini maksudnya glide ini kita menunjukkan waktu tunggu dari salju itu atas ke bawah, kemudian turun muncul kloninya itu berapa berapa detik. Nah, jadi kita ambil 3 sampai 7. Boleh, ini terserah kita sih, nggak harus 3 sampai 7. Tapi untuk contoh, kakak ambil 3 sampai 7. Nah, di mana X-nya tetap kita ambil adalah variabel kita, variabel X. Jadi variabel X-nya tetap nggak berubah-ubah. Nah, dengan Y-nya itu kan dia sampai bawah, tadi kita ambil biasanya minus 265 saja. Jadi dia sampai bawah hilang. Nah, berarti salju kita sudah turun dari atas ke bawah. Tapi di bawah kan dia menumpuk nanti. Lama-kelamaan program kita akan berat. Maka kita buat sesuatu yang bisa menghilangkan. Nah, untuk menghilangkan kita ambil bagian kontrol dulu. Jadi maksudnya ketika dia udah sampai bawah langsung hilang. Maka kita ambil waktu tunggunya itu kita kasih 0. Nah, setelah 0 detik, maka kita ambil bagian kontrol masih di bawahnya delete this clone. Jadi maksudnya ketika clone kita atau saljunya sudah sampai bawah, dia di bawah langsung hilang. Gitu. Kita coba dulu supaya apakah program kita jalan atau tidak. Klik bagian full screen, control yang bagian di dekat sini. Nah, kemudian klik green flag. Nah, kita lihat bahwa salju kita bisa turun nih dari yang besar, yang kecil secara acak dari posisi kiri ke kanan. Nah, sampai di bawah dia akan menghilang. Saya lihat di sana ya. Oke, kita stop dulu. Nah, kira-kira dari awal sampai akhir pembelajaran kita ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan raise hand. Oke, tidak. Berarti semua sudah paham semua ya. Nah, jadi dalam pembelajaran kali ini, adik-adik kakak sudah bisa menentukan yang pertama sprite-nya apa, kemudian backdrop-nya bagaimana, atau latar belakangnya bagaimana.
kemudian adik-adik kakak sudah bisa menentukan, sudah bisa membuat bagaimana caranya salju itu bisa turun dari atas ke bawah. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sekian dulu pembelajaran kita pada malam hari ini. Kita sambung di pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan masih ada waktu dan kesempatan yang sama untuk belajar sama kakak. Bye-bye. See you next time.